Mas, kita sudah kurang lebih melihat seperti apa arah dari kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat begitu. Lalu seperti apa menurut Anda ini akan mempengaruhi kebijakan moneter The Fed untuk melakukan pemangkasan suku bunga hingga akhir tahun? Oke, jadi untuk akhir tahun, which is very short term ya, menurut saya kemungkinan besar The Fed masih akan melanjutkan sesuai dari course yang sudah bisa kita lihat di Summary of Economic Projections yang dikeluarkan oleh The Fed di bulan September kemarin gitu ya. Um, Yaitu masih bisa masih ada ruang untuk mereka menurunkan kembali suku bunga acuan satu kali lagi ya di FOMC meeting bulan Oktober sebesar kemungkinan besar 25 basis point sesuai dengan guidance yang mereka telah sampaikan kemarin gitu ya. Memang market sempat kalau kita lihat sempat agak khawatir gitu ya. Sempat ada volatilitas dalam kurang lebih 2 minggu terakhir, terutama setelah ada beberapa data makroekonomi Amerika, terutama dari sisi inflasi dan sesekali dari data jobs market yang sedikit di atas ekspektasi gitu ya. Tapi kita tetap stay to perubahan narasi yang terjadi di FOMC meeting, kemudian juga dari speeches pimpinan-pimpinan bank sentral dari beberapa negara bagian di Amerika ya, mengatakan bahwa mungkin kunci utamanya adalah mereka sangat yakin bahwa monetary policy mereka itu ada lag ya, ada lag time yang cukup panjang sampai bisa merubah course dari ekonomi real gitu ya, dan mereka menganggap bahwa suku bunga acuan di Amerika itu sudah restriktif cukup lama, dan mereka khawatir kalau terlambat untuk di-restrict itu bisa ini apa namanya ada downturn ekonomi yang tidak diperlukan, ditambah dengan pasar tenaga kerja Amerika yang sudah tidak seketat kemarin gitu ya. Kita ingat mungkin 1-2 tahun lalu kasarnya lebih susah cari pekerja waktu itu ya. Karena ekonomi Amerika salah satu yang paling pertama untuk kembali membuka setelah COVID. Kemudian masih ada beberapa mungkin yang sebagian besar malah masih agak khawatir gitu ya, tapi mereka sudah buka ekonomi duluan makanya agak undersupply. Sekarang kondisinya sudah mulai berbalik arah. Secara rasio jumlah lowongan pekerjaan yang ada di Amerika itu sudah hampir sama dibandingkan dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan gitu ya di Amerika. Nah, tadinya hampir 2 kali lipat kalau saya nggak salah, jadi menandakan memang jumlah lowongan pekerjaannya itu sangat banyak gitu ya. Sementara sekarang sudah jauh lebih normal, dan ini sesuai dengan guidance yang disampaikan oleh The Fed sendiri adalah kembali menjadi perhatian utama setelah mungkin kurang lebih 2 tahun ya, mereka hampir bisa dikatakan full total fokusnya ada di pengendalian inflasi. Sekarang sudah kembali memperhitungkan kondisi pasar tenaga kerja Amerika, sehingga kemungkinan besar untuk jangka waktu pendek, terutama untuk akhir tahun, masih sesuai course yang telah The Fed sampaikan melalui tadi ya, Summary of Economic Projections. Baik, meskipun kita sudah cukup yakin dengan seperti apa pemangkasan suku bunga hingga akhir tahun, namun bagaimana dengan 2025? Apalagi tadi Anda sampaikan ekonomi Amerika Serikat ini terbukti cukup resilient. Betul. Kami tadi kembali di Summary of Economic Projections yang per September mereka menyampaikan bahwa untuk tahun 2025 full year itu The Fed expect mereka bisa turunkan suku bunga acuan sebesar 1% lagi ya, dan mungkin itu akan menjadi kembali di kisaran 4, sekian persen ya untuk FFR mereka atau Fed rate mereka. Nah, untuk mencapai hal tersebut ada beberapa syarat yang disyaratkan sendiri oleh The Fed, yaitu inflasi sudah kembali ke level 2,0%, kemudian yang kedua adalah KPI kedua mereka adalah pasar tenaga kerja Amerika nampaknya perlu memburuk, ini kuncinya, memburuk lebih besar dari perkiraan mereka sendiri gitu ya, atau mungkin paling mudahnya adalah unemployment rate mereka The Fed perlu lihat jauh di atas level 4,1% yang ada sekarang. Sementara tadi seperti yang Mbak Neke sampaikan, ekonomi Amerika itu sebenarnya cukup resilient gitu ya. Saya mungkin prefer untuk nggak bilang sangat resilient karena
mulai terlihat ada beberapa perlemahan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita compare to say 50-year historical data di level nominal growth saat ini itu masih cukup tinggi gitu ya. Nah, sehingga menurut kita kemungkinan besar untuk penurunan suku bunga acuan di tahun 2025 pertama kembali dilakukan adanya revisi gitu ya. Kita tahu summary of economic projections itu bisa berubah-ubah setiap 1 kuarter ya atau 3 bulan sekali, dan di bawah kepemimpinan Jerome Powell, The Fed ini mungkin perubahan utamanya adalah kalau yang kita note mereka itu jauh lebih following macroeconomic data instead of menyetir ya, instead of driving the market, driving the interest rate. Mereka lebih prefer, Powell lebih prefer untuk federal fund rate mereka mengikuti rilis data makroekonomi yang ada gitu ya. Jauh berbeda misal dengan kepemimpinan Fed Presidents yang lain. Nah, tadi kembali ke data makroekonomi, kita lihat penurunan inflasi yang signifikan dan cepat, kemudian perlemahan pasar tenaga kerja di sana juga butuh yang dengan size besar dan pace yang cepat, itu cukup unlikely untuk terjadi, apalagi saat ini yang terlihat adalah secara umum pasar komoditi itu masih cukup tinggi ya harganya, dan sebenarnya ada perubahan yang cukup drastis adalah US itu sekarang negara yang sebenarnya mereka enjoying jika commodity prices itu cukup tinggi karena mereka secara umum net exporting gitu ya. Nah, sehingga menurut kita memang untuk menjaga stabilitas dan untuk menjaga kondisi moneter yang tidak terlalu tight, The Fed masih bisa kembali menurunkan, tapi hanya sebesar 50 basis points dari level di akhir tahun 2024 ini untuk tahun 2025, Mbak Neke. Baik, lalu seperti apa ini mempengaruhi permintaan terhadap US Treasury ke depannya? Oke, memang saat ini yang sangat ramai dibicarakan adalah supply dari US Treasury yang kemungkinan besar akan bertambah gitu ya, apalagi Trump secara mungkin almost naturally cukup cukup memiliki program-program yang mungkin akan butuh funding cukup besar gitu ya. Tapi yang sebenarnya cukup menarik adalah dari pertengahan tahun 2024 sampai sekarang sebenarnya supply dari US Treasury itu sudah naik cukup signifikan gitu ya. Dan juga sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan terakhir ini tambahan supply US Treasury yang ada di market itu secara size cukup besar gitu ya. Tapi yang terjadi adalah memang terjadi kenaikan yield, tapi nampaknya tidak sebesar yang banyak dikhawatirkan beberapa pihak sebelumnya. Jadi ada perubahan ini ya, memang ada perubahan karakteristik atau ada perubahan investor yang banyak membeli US Treasury. Tadinya kita tahu notabene US Treasury itu sangat diminati oleh negara-negara lain, memang lebih ke arah negara maju dan juga China gitu ya.